Selamat hari Sabat bagi kita semua, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada saat ini. Kita patut meninggikan nama Tuhan dan bersyukur kepadanya karena kebaikannya dan anugerahnya lah kita boleh ada hari ini. Harapan saya kita semua dalam keadaan sehat, dan kalaupun ada mungkin terganggu kesehatannya, Tuhan memulihkan dengan mujizat Sabat ini. Oleh sebab itu saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu kita tunduk kepala sejenak untuk berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Sabat ini kami boleh disatukan oleh Tuhan di dalam kasih-Mu. Kami yang lapar dan haus akan kebenaran ini, urapi kami ya Bapa, agar kami boleh memiliki pengertian yang penuh untuk mengikut akan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sesungguhnya Alkitab yang kita miliki ini memiliki ribuan janji di dalamnya, dan inti dari semuanya adalah bicara tentang keselamatan. Kedatangan Yesus ke atas dunia ini dengan penuh pengorbanan, dengan segala upaya, tidak ada yang tidak dikerahkan oleh sorga untuk menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa. Namun, kita mau mempelajari khusus, yaitu keselamatan di dalam kitab Yesaya, yang merupakan ayat bagi kita pada saat ini. Di dalam Mazmur 62 ayat 6-9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah ada keselamatan dan kemuliaan. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, sesungguhnya bicara tentang keselamatan, ini tidak sekedar kata selamat. Ini bukan hal yang biasa. Saudaraku yang kasih, ini berbicara tentang kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang disediakan oleh Tuhan, yang tidak akan pernah mengalami kematian lagi, yang tidak akan pernah mengalami kesusahan lagi, yang tidak akan pernah mengalami penderitaan lagi seperti yang sekarang ini. Saudaraku yang kekasih, Yesaya 56 ayat 2 katakan, berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang mau dilakukan? Apa yang harus kita buat agar kita boleh memperoleh hidup yang kekal, keselamatan menurut kitab Yesaya? Yesaya 56 ayat 1 katakan, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum, tegakkan keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Taatilah hukum, tegakkan keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan mengenai taatilah hukum? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam beberapa versi ayat dikatakan begini, biarlah hidup kita, tingkah laku kita berada di dalam kebenaran.
biarlah tindakan kita adil dan segala sesuatu benar, karena keselamatan datang segera dan kebenaranku akan dinyatakan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kata adil, kata benar berulang-ulang disampaikan di dalam Alkitab ini. Kenapa saudara-saudara? Karena ini adalah merupakan hal yang penting di dalam kehidupan manusia. Keadilan itu sudah hilang saudara-saudara. Penurutan itu sudah pudar. Makanya berulang-ulang dalam berbagai versi disampaikan. Ya, mari kita promosikan, mari kita pelihara, mari kita lakukan, mari kita concern. Ini bahasa-bahasa yang mengajak agar kita melakukan keadilan dan kebenaran. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sesungguhnya firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini tentang keselamatan, bagaimana supaya kita selamat, ada syaratnya. Syaratnya, mari kita memelihara keadilan itu. Mari kita melakukannya. Mari kita menjalankannya. Mari kita mempromosikannya. Ya. Saudara yang kasih, ini sejajar dengan melakukan kebenaran. Keadilan dan kebenaran itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kita harus menjaga, kita harus melestarikan, kita harus mempromosikan, kita harus menghormati, kita harus bertindak adil, kita harus melakukan keadilan, melakukan kebenaran, dan inilah sebenarnya yang menjadi syarat agar kita boleh mengalami keselamatan itu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tadi diingatkan kepada kita, taatilah hukum. Dan salah satu dalam hukum yang disampaikan dalam beberapa ayat di kitab Yesaya ini, yang harus dipelihara, yang harus dihormati, yang harus dikuduskan. Yesaya 56 ayat 2, memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Yesaya 58 ayat 13 sampai 14, menghormati hari Sabat. Yesaya 66 ayat 23, tetap menguduskan Sabat di dunia baru. Jadi bagi saya secara pribadi, saudara yang kasih, saya semakin faham, semakin mempelajari, semakin membaca Alkitab ini, semakin faham, saudara. Kenapa begitu sulit orang untuk menyucikan Sabat? Mengapa begitu banyak dalih orang untuk tidak memelihara hari Sabat? Ingat saudaraku, ini adalah suatu usaha dari kuasa kegelapan agar manusia dipalingkan dari Yesus. Markus 2 ayat 27-28, Tuhan atas hari Sabat. Itu adalah Yesus atas hari Sabat. Jadi pada waktu kita menguduskan Sabat, memelihara Sabat, kita sedang memperingati, kita sedang mengingat, menyatakan kepada dunia bahwa Yesus adalah pencipta. Dan pada waktu orang tidak memelihara hari Sabat, itu artinya orang tidak mengakui Yesus sebagai Allah dan pencipta. Wow, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini perlu hati-hati. Mudah-mudahan orang yang mendengarkan ini, ada yang mungkin pas ya karena ini ditayangkan saudaraku. Mudah-mudahan boleh menyadari betapa pentingnya Sabat dalam hidup ini. Itulah katanya dalam Alkitab tadi, kalau kita mau selamat adalah memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, menghormatinya, menguduskannya. Kenapa? Karena ini bicara tentang Yesus. Bukankah Yesus juru selamat? Bukankah Dia Tuhan atas hari Sabat? Bukankah Dia pencipta? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, permasalahan yang terjadi yang menghalangi kita untuk
untuk tidak mendapatkan keselamatan itu. Dalam Yesaya 58 ayat 1 sampai 7 adalah kesalehan yang palsu. Saudara-saudaraku kasih, ada banyak orang kelihatan saleh, beribadah dengan berbagai liturgi yang baik. Tetapi saudaraku yang kasih, kalau kita tidak mentaati hukum Tuhan, sama artinya itu adalah kesalehan yang palsu. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, 14 dan 15. Saudara-saudaraku, apa yang menjadi masalah kita sekarang adalah dosa dan kejahatan. Apa dosa dan kejahatan itu? Lebih lanjut disebutkan dalam Yesaya 66 ayat 3 sampai 5, yaitu membunuh manusia, mempersembahkan korban kepada berhala, dan tidak mendengarkan Tuhan. Tetapi yang didengarkan apa? Ajaran-ajaran manusia, tradisi. Saudara-saudara yang kasih, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan saya sangat menyadari hari ini, untung saya ada dalam kebenaran ini. Saudara-saudara yang sudah menerima kebenaran ini, jangan pernah tinggalkan ini, saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan, kuatkan imanmu. Jangan goyah, saudara. Engkau dalam jalur, sekalipun engkau kadang-kadang terantuk, mungkin tergoyong, tapi engkau harus tetap di dalam jalur. Saudaraku yang kasih, mari kita menegakkan keadilan dengan cara bagaimana? Menahan diri dari setiap kejahatan. Yesaya 56 ayat 2. Ya. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah. Ya. Dalam hidup ini kita harus menjadi terang, saudara-saudara. Ya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara, merawat orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, kepada orang yang terkurung kelepasan dari penjara, memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, menghibur semua orang yang berkabung, mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan akan datang segera. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Yesaya 65 ayat yang ke-17. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat 22 dikatakan, sebab semua seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Wah, luar biasa. Saudara yang kasih, inilah merupakan motivasi bagi kita sekarang. Harusnya kita semangat menunggu hari Tuhan ini. Gantinya kita bersungut, gantinya kita tenggelam dalam persoalan, gantinya kita tenggelam di dalam perdebatan. Apa kata firman Tuhan dalam kitab Yesaya ini? Keadilanku akan dinyatakan. Saudara-saudaraku, siapkah saudara menghadapi pengadilan itu? Yesaya 63 ayat 4 sampai 6, akan terjadi pembalasan kepada orang jahat. Yesaya 65 ayat 1 sampai 16, hukuman bagi orang berdosa tetapi keselamatan bagi orang saleh. Dan Yesaya 66 ayat 15 sampai 17 dan 24, ini adalah hukuman bagi orang-orang jahat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, panggilan kepada kita pada hari Sabat ini, biarlah kita bangkit menjadi terang.
Sebab sesungguhnya kegelapan akan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi, perhatikan saudara, terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan yang sesungguhnya. Dia pencipta, Dia penebus, dan Dia akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput orang yang percaya kepadanya. Yesaya 8 ayat 12 firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi sekali lagi saudara, ingat ini. Makanya tadi ada syarat yang disampaikan di dalam Yesaya 56 ayat yang kedua. Bagaimana kita supaya selamat? Kita harus taat kepada hukum Tuhan dan memelihara keadilan dan kebenaran. Kenapa saudara? Ikonnya yang menjadi prioritasnya, yang menjadi aktornya, yang menjadi pusat perhatian adalah Yesus di sana. Yesus tidak dapat dipisahkan dengan perintahnya. Yesus tidak dapat dipisahkan dengan sabat. Yesus tidak dapat dipisahkan dengan keadilan. Yesus tidak dapat dipisahkan dengan kebenaran. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat, kalau orang sudah hilang hubungannya dari Yesus, artinya binasa. Jadi kalau saudara tidak ada keadilan lagi, saudara tidak hidup dalam kebenaran, tidak menuruti perintah-perintah Tuhan, engkau sedang terpisah dari Dia, berarti binasa. Silakan berdalih saudaraku, buat banyak alasan untuk mengatakan, oh ini tidak perlu lagi, ini tidak perlu lagi, ini tidak perlu lagi. Tapi jangan lupa saudara, firman Tuhan ini, sampai langit dan bumi runtuh, Matius pasal 5 ayat 17 dan 18. Jangan engkau menyangka aku datang ke dunia untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh karena satu iota pun, satu titik tidak akan berubah sebelum langit dan bumi ini lenyap. Hati-hati saudara, karena setan begitu pintar, begitu licik, dapat membuat mata ini tertutup walaupun kelihatan terbuka. Dapat membuat hati kita menjadi tertutup walaupun kelihatannya terbuka. Saudara-saudaraku, itulah sebabnya kitab Yesaya juga katakan, mereka mempunyai mata tapi tidak melihat, mempunyai telinga tidak mendengar. Saudara-saudara, hari ini saya rindu kita mengambil satu kesimpulan di dalam diri kita, tekad untuk mengikut Tuhan. Kembali kepada ayat inti kita, Yesaya 56 ayat 2. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberikan kepada kita hidup yang baru yang Dia sudah janjikan, agar kita semua tidak sia-sia beragama, tidak sia-sia bernyanyi, tidak sia-sia beribadah, berkorban. Saudaraku, jangan tertipu. Hari Tuhan sudah dekat. Karena Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terpuji nama Tuhan. Karena Engkaulah yang menciptakan kami. Dan Engkau yang mengasingkan hari bagi kami untuk boleh beristirahat, menguduskannya, mendapatkan berkat. Tulisan jari Allah yang melukiskannya di atas dua loh batu yang menjadi dasar
kasih, tindakan, kelakuan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami dijauhkan dari perbuatan-perbuatan jahat. Perbuatan jahat yang dimaksudkan yaitu tidak mendengar suara Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan. Bapa, urapi kami semua. Layakkan kami untuk menuruti dan menerima berkat-Mu. Hamba-Mu menyerahkan umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, yang mendengarkan akan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyempurnakan kehidupanmu, keperluanmu, imanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita sambut berkat-Nya. Amin.